Welcome to Bimbel Pak Bilchan. Kali ini kita akan belajar mengenai pemantulan cahaya pada dua cermin. Pernahkah kamu masuk ke suatu wahana di mana dalam ruangan tersebut itu ada banyak sekali cermin? Nah, kita misalnya punya nih, kalau misalnya saya letakkan dua cermin, kemudian saya letakkan suatu benda, maka dia akan membentuk banyak sekali bayangan. Nah, loh kok bisa? Nah, kalau misalnya saya punya dua cermin, seperti ini, saya letakkan pada sudut tertentu, misalnya alfa, terus saya letakkan bayangan di sini misalnya. Nah, maka dia akan membentuk banyak sekali bayangan, tergantung apa? Tergantung sudutnya atau tergantung sudut antara dua cermin. Nah, bagaimana kita menghitung jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua cermin pada sudut tertentu? Itu bisa dihitung menggunakan rumus ini. N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurang 1, di mana N adalah jumlah bayangan yang kamu dapat, alfa adalah sudut antara dua cerminnya. Nah, misalnya kita ambil contoh nih, misalnya saya punya dua cermin yang diletakkan pada sudut 90 derajat. Saya letakkan benda di sini misalnya. Nah, kita lihat proses pembentukan bayangan yang terjadi. Misalnya saya ambil dua sinar datang secara acak menuju ke cermin yang pertama. Nih, saya bilang cermin pertama ya. Nah, maka dia akan dipantulkan seperti ini. Nah, hasil pantulannya ingat, kita bisa perpanjang sinar pantulnya untuk memperoleh bayangan. Nah, tapi jangan lupa di sini ada sinar pantul yang pertama ini akan dipantulkan kembali. Nah, perpanjangan sinar pantul yang kedua ini pada cermin kedua itu diperpanjang lagi seperti ini. Maka kamu akan mendapat dua bayangan, pertama dan kedua. Nah, itu kalau sinar datangnya itu, yang ini, itu pertama kali itu menuju ke cermin 1. Bagaimana kalau sinarnya itu menuju cermin 2 terlebih dahulu? Seperti ini contohnya. Nah, maka dia akan dipantulkan lagi seperti ini. Ingat, pada pemantulan ini itu berlaku hukum pemantulan ya, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, di sini ada sinar pantul ini, maka dia akan diperpanjang ya, untuk memperoleh bayangan. Nah, dan jangan lupa sinar pantulnya ini akan dipantul kembali oleh cermin pertama seperti ini. Nah, sinar pantul yang berikutnya ini akan diperpanjang lagi untuk memperoleh bayangan berikutnya. Nah, maka kamu mendapatkan dua bayangan lagi, yaitu ini dan ini. Perlu kamu perhatikan bahwa kamu punya 3 bayangan kalau kamu sudutnya 90 derajat. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, di sini bayangan pertama saya sebut sebagai P1, bayangan kedua disebut P2. P1 itu adalah hasil pantulan pada cermin 1, P2 adalah hasil pantulan pada cermin 2, dan P yang di sini itu kamu lihat dia dibentuk dari perpanjangan sinar yang biru ini sama yang orange. Nah, maka ini adalah hasil pantulan pada cermin 1 dan 2 gabungannya. Nah, maka ini ada overlapping di sini. Overlapping image-nya, overlapping bayangannya. Nah, sehingga kamu mendapatkan 3 bayangan. Kalau kamu masih rumus, N sama dengan 360 per alfa min 1. Ya. Alfanya berapa? 90 derajat min 1. Maka 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, ini adalah kalau contoh dia 90 derajat. Nah, kita hapus dulu untuk menjelaskan konsep berikutnya. Nah, ada cara lebih sederhana untuk menggambar atau mengsketsa pembentukan bayangan pada dua cermin. Nah, ini kan ribet banget ya kita pakai dua sinar. Nah, gampangnya seperti ini. Bisa saya punya tadi ya cermin 1, cermin 2, 90 derajat, saya punya benda. Nah, cara gampang itu kamu bikin perpanjangan cerminnya. Kita perpanjang seperti ini.
Nah, ini bendanya, dia membentuk bayangan 1 pada cermin 1, dia membentuk bayangan 2 pada cermin 2, dan P1 ini, bayangannya itu akan dibuat bayangannya lagi di sini, ya. Bayangan P2 juga dibuat bayangan lagi ke sini, ya. Ini P12. Nah, ini adalah cara mudah untuk membuat atau mensketsa bayangan pada dua cermin. Nah, rumus ini, perhatikan bahwa rumus ini itu tergantung 360 min alfanya. Kalau misalnya nih 360 derajat min alfanya itu bernilai genap, ya, genap, bilangan genap. Ya, bilangan genap itu 2, 4, 6. Nah, maka ini kalau misalnya bernilai genap, bendanya itu bisa dimanapun. Bendanya dimanapun. Mau misalnya di tengah-tengah sini, di samping sini, samping sini, samping sini, itu jumlah bayangan tetap sama, yaitu 360 per alfa min 1. Nah, tetapi kalau misalnya ganjil, ya, itu tergantung letak. Kalau misalnya nih, bendanya di tengah, ya, di tengah-tengah dua cermin. Benar-benar dia di tengah-tengah dua cermin seperti ini. Nah, maka bayangannya itu bisa dihitung menggunakan rumus tadi, 360 derajat per alfa min 1. Tetapi kalau misalnya bendanya tidak di tengah, nah maka jumlah bayangannya itu akan bernilai 360 per alfa saja, tidak dikurang 1. Nah, ini perlu hati-hati nih bendanya, meletaknya di mana. Nah, bagaimana kalau 360 min alfanya itu hasilnya itu bukan bilangan bulat? Bukan bilangan bulat. Kayak misalnya dia koma-komaan. Nah, maka jumlah bayangannya tergantung dari letak bayangan. Jadi ini tidak bisa ditentukan. Jadi harus dilihat letak bayangan dan faktor-faktor lain. Gitu ya. Nah, kita masuk contoh soal. Berapa sudut yang dibentuk oleh kedua cermin? Kita bisa lihat di sini bendanya di tengah ya, tidak masalah. Kita lihat di sini ada 4 bayangan, 1, 2, 3, 4. Kita bisa menggunakan rumus M sama dengan 360 per alfa min 1. M-nya itu ada 4 bayangan, 360 per alfa min 1. Berarti 5 sama dengan 360 per alfa, berarti alfa sama dengan 360 dibagi 5. Nah, jawabannya itu adalah 72 derajat.